Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahri Reza Meva dari kelas 11 TKR 2. Saya akan membawakan dakwah tentang kekuatan kesabaran dan tawakal. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Zat yang telah memberikan nikmat kesabaran dalam ujian. Sholawat dan serta salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga, sahabat, serta seluruh umat yang istiqomah mengikuti sunnah beliau hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini izinkanlah saya mengajak kita semua untuk merenungkan dua bekal penting dalam kehidupan seorang mukmin, yaitu kesabaran dan tawakal. Kesabaran menjadi kunci dalam setiap ujian. Allah berfirman, dan sesungguhnya kami benar-benar akan menguji kalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 155. Saudaraku sekalian, setiap kita pasti menghadapi ujian dalam hidup. Tidak ada seorang pun yang lepas dari cobaan. Ujian itu bisa berupa kesulitan ekonomi, penyakit, kegagalan, atau kehilangan orang-orang yang tercinta. Namun Allah tidak membiarkan kita sendirian. Allah menjanjikan bahwa bersama kesabaran ada pertolongan. Nabi Muhammad bersabda, ketahuilah sesungguhnya pertolongan itu bersama kesabaran. Jalan keluar itu bersama kesempitan, dan sesudah kesulitan pasti ada kemudahan. Hadis riwayat Tirmizi. Sabar itu bukan berarti menyerah, tapi sabar adalah kekuatan untuk tetap berdiri teguh ketika badai datang. Sabar adalah kemampuan untuk tetap beribadah, tetap bersyukur, dan tetap berprasangka baik kepada Allah meskipun dalam keadaan sulit. Tawakal menyadarkan hati hanya kepada Allah. Setelah kita bersabar dan menghadapi ujian dan berusaha sebaik mungkin, maka langkah berikutnya adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, dan hanya kepada Allah hendaknya orang-orang mukmin bertawakal. Quran Surat At-Tagabun ayat 13. Tawakal artinya menyerahkan hasil sepenuhnya kepada Allah. Setelah berusaha, kita ikhtiar sekuat tenaga, namun yakin bahwa apapun hasilnya itulah yang terbaik menurut Allah. Rasulullah pernah mengajarkan kepada seorang sahabat, ikatlah untamu terlebih dahulu, kemudian bertawakallah kepada Allah. Hadis riwayat Tirmizi. Artinya, tawakal bukan berarti pasrah tanpa usaha. Tawakal adalah memadukan usaha maksimal dengan kepercayaan penuh kepada ketentuan Allah. Kisah teladan sabar dan tawakal. Mari kita lihat teladan dari Nabi Ayub. Beliau diuji dengan penyakit parah. Bertahun-tahun lamanya semua harta dan keluarganya hilang. Namun beliau tetap sabar, tidak pernah mengeluh, dan terus berdoa dengan penuh keyakinan kepada Allah. Akhirnya Allah mengangkat penyakit dan mengembalikan segala kenikmatan yang berkah berlipat ganda. Dari kisah ini kita belajar bahwa dengan kesabaran dan tawakal pertolongan Allah pasti datang, bahkan dengan cara yang tidak kita duga. Manfaat kesabaran dan tawakal. Hadirin sekalian, orang yang memiliki kesabaran dan tawakal akan mendapatkan berbagai keutamaan. 1. Dikuatkan hatinya dalam setiap ujian. 2. Dilapangkan rezekinya oleh Allah dari arah yang tidak disangka. Diberikan ketenangan jiwa, bebas dari kegelisahan, dinaikkan derajatnya di sisi Allah. Allah berfirman, barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Dia akan menggandakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tidak sangka-sangka.
Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Quran Surat At-Talaq ayat 2-3. Hadirin yang berbahagia, hidup ini adalah perjalanan panjang yang penuh dengan ujian dan tantangan. Marilah kita hadapi semua itu dengan kesabaran dan tawakal yang benar-benar kepada Allah. Jangan mudah menyerah, jangan mudah putus asa, karena sesungguhnya Allah selalu bersama orang-orang yang sabar dan bertawakal. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya yang sabar dan menghadapi ujian yang kuat dan berusaha ikhlas dan bertawakal. Semoga setiap langkah kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala hingga kita bertemu dengannya dalam keadaan ridho dan diridhoi Allah. Akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.